Ya kan kita tahu AFC itu kan full mafia Timur Tengah semua. Terus lu berharap kita menang semua match. Nah inilah tugas gue untuk mencerahkan para netizen yang IQ 78 ini. Rata-rata kok, lu jangan Ya, enggak. Iya. Bentar, semoga Patrick Kluivert belajar dari kasus ini. Nah ini menarik. Artinya apa? Kita nggak bisa main bertahan, 2 kali bertahan, 2 kali kebobolan banyak. Gue nggak bisa salahkan Kluivert juga, karena dia nggak dapat uji coba. Nanti setelah September, baru kita lihat. Lu harus bisa berubah. Kalau nggak, gue kritik. Sebenarnya secapek apa sih jadi pelatih bola? Gue capek. Gimana tuh? Job gue yang paling capek itu waktu gue jadi pelatih timnas futsal. Kalau dinawarin lagi sekarang? Enggak ya? 1 miliar sebulan gue tolak. Gue tolak. Kalau perintah negara, coach, latih timnas futsal lagi Indonesia. Bawa timnas futsal juara. Gitu. Kalau Pak Presiden yang minta, gue nggak punya pilihan. Nah, lu di sepak bola gimana, Klot? Ini ngomong-ngomongin bola deh, kita melipir ke timnas. Kalau menurut lu gimana sekarang komposisi timnas dikit nih? Di bawah suan Patrick Kluivert. Ya, dari segi komposisi dulu lah. Sekarang gue tanya sama lu, 5 tahun yang lalu, nggak usah jauh-jauh, Yeah. 5 tahun. Lu pernah berpikir nggak lu bisa ke Piala Dunia? Ya enggak lah, enggak. 5 tahun yang lalu kita banyak kapan kita juara AFF, juara SEA Games dan lain. Sekarang kita punya real chance loh. Di atas kertas untuk lolos Piala Dunia. Jadi ada perkembangan, ada. Pasti ada. Iya. Nah ini menarik nih, di babak keempat kita akan dikepung sama tim-tim Timur Tengah. Ya. Semuanya Timur Tengah semuanya. Ya, Bahkan ya, venue-nya ya, aja, ya, ya quote and quote ya, begitu ya venue-nya. Ya kan kita tahu AFC itu kan full mafia Timur Tengah semua. Iya kan? Ya that's a fact. Sponsornya siapa? Qatar sama Ya, that's why main di Qatar sama di Saudi. Kalau Indonesia tiba-tiba kita ambil, kita kasih AFC duit ratusan M, itu barang akan main di sini. Ya kan enggak. Tapi potensi ada dong. Potensi peluang. masih bisa lah ya, walaupun Iya dong. sedikit ya. Secara teknis kita di atas mereka. semuanya. Dari 6 yang lu sebut tadi, Ada Qatar, 5 Ya. 5 rank paling tinggi siapa? Arab Saudi ya. Oman ya? Saudi paling Saudi tinggi. ya? Saudi. Iya. Saudi pernah disikat sama kita. Exactly. Kita ketemu 2 Timur Tengah, 2 kali menang, 2 kali seri. Ya, cuman gini, yang rame nih netizen khawatir dibantai sama Jepang. Ini fact ya. Sama Jepang kalah sama. Terus menurut lo faktor apa yang membuat kira-kira pembeda nanti di round 4 kalau Indonesia Sekarang gue pasukan tanya, dulu? waktu lawan Jepang, ada kepentingan nggak itu match? Enggak. Exactly. Karena udah lolos juga Iya. kita babak keempat. Kan? Iya. Apakah lu harus mainkan tim inti yang main? Sementara it says Dix sama Verdong udah kena kuning. Kena kuning lagi suspend. Beruntung Dix cedera. Iya kan? Malah jadi beruntung. Ya artinya dia Iya, main iya, di sana kan? Iya. Verdong nggak dimainin sama sekali. Atau lu kasih jam terbang ke pemain muda. Gitu aja. Ya, contohnya Beckham Iya, Putra debut iya. ya, Beckham Putra. Terus lu berharap kita menang semua match. Nah inilah tugas gue untuk mencerahkan para netizen yang IQ 78 ini. Rata-rata kok, lu jangan Ya, sama. enggak. Iya. Bentar. Netizen mayoritas itu waras. Cuman mereka nggak ngomong. Kalau Nah, mereka ngomong, diantem sama yang tong kosong nyaring bunyinya ini. Yang sebenarnya jumlahnya sebenarnya nggak banyak, tapi suaranya Berisik. kenceng banget. Iya. Itu yang gue laporin semua ke Polda kan. Ada coach yang lu laporin ke Polda, netizen. Lalu cek hari ini. Kenapa? Dia udah personal nyerang lu, coach. Fitnah. Oh ya, fitnah apa? Gue, ya zamannya Coach Nova. Gue kan Oh. kenal Nova, gue Iya. suka gaya bermainnya. Auranya Nova, dibilang gue kritik Nova, gue benci, gue jelekin ini. Dikira gue diem terus kali ya. Bertahun-tahun kan gue diem. Gue laporin, masuklah apa. Oh, diperkarain nih. Gue perkarain. Karena udah fitnah. Ya nggak boleh, itu sama sekali. Lu kebayang kalau keluarga lu difitnah, apa yang lu lakukan? Pasti lu marah. Iya, kalau udah personal sih udah beda cerita ya. Iya, kalau lu sekedar kritik lah, I don't care. Beda pendapat, oke. Ya. Ya, tapi kembali lagi bahwa kalau kita punya harapan nggak dibantai 6-0, ya gue kecewa ya. Itu juga justru gue lihat dari sisi lain. Semoga Patrick Kluivert belajar
dari kasus ini. Nah ini menarik. Artinya apa? Kita nggak bisa main bertahan. 2 kali bertahan, 2 kali kebobolan banyak. 10 gol ya, Iya. agregat lawan Ya kan Jepang. dua-dua bertahan. 5-4-1. Kalau faktor pemain ada nggak kira-kira maksud gue ini ada panjang nih sampai Oktober nih. Ya. Orangnya harus sama nggak yang didaftarkan? Boleh dong kita Ya, nambah. enggak lah, yang Nah, pasti maksud boleh gue lah, berubah lah. ada nggak posisi menurut gue yang Yang bisa kira-kira di-improve. kita harus improve? Entah itu nambah orang dari pasti. luar. Kalau menurut lu Pemain posisi depan. mana? Oleh Oleh sendiri berat ya? Ya iyalah. Iya, kalau dia Pelapisnya main, kalau dia cedera. Ada cadangannya. Penggantinya. Penggantinya. Ya. Sekarang kan cuma Sananta. Nanti ya. Coach gue tertarik. Tadi lu mention kita nggak boleh main bertahan. Iya. Which is berarti nanti kita ketemu semua tim Timur Tengah itu kita bisa pressing, nyerang semua, Iya. Coach. Lebih masuk akal ngepres. itu. Ya. Ngepres kan nggak full press atau apa, kan tergantung momentumnya. Kapan lu ngepres? Contoh mereka lagi kiper nendang bola, butuh build up, jangan kasih mereka ruang untuk build up. Tapi paksa mereka long ball kan 50-50. Lu ada Justin, ada Itses di belakang, ada Rizky Ridho juga Dix, ada loncatannya Rizky Ridho. tinggi. Kan kita nggak tahu main 3 atau 4 back. Nah ini juga menarik nih, karena Coach Justin menilai timnas lebih baik mainnya 4 back. 4 back. Kenapa 4 back, bukan 3 back? Ya lu cek semua pemain yang di timnas, yang main ya, bukan di bench. Terbiasanya. Mereka di klubnya main 3 atau 4 back. Ijaz bukannya 3 ya? 4 ya? Itses terus, Rizky Ridho terus. Ya Justin, Justin, Dix, ya. Ilgers. Hilgers 4 Verdong. back. 4 back Verdong semua. 4 back, iya. Verdong, Dix, Hilgers 4 back semua. Tom, si Pelupesi 4 back. Ole gue nggak tahu. Kan rata-rata 4 back. Jadi mereka udah biasa, makanya Hilgers kewalahan kan dengan main 3 back. Iya, teler banget dia kayaknya tuh. Bukan salah dia, karena di 4 back dia biasa ke depan. Ke depan nggak ada yang cover. Lar. Terus Hilgers disalahin. Ilgers gimana menurut lo, Coach? Hilgers itu pemain bagus. Ah. Cuman memang belum klop banget. Karena kita main terlalu bertahan. Gue nggak bisa salahkan Kluivert juga. Karena dia nggak dapat uji coba. Nanti setelah September, baru kita lihat. Lu harus bisa berubah. Kalau nggak, gue kritik. Oh, Berarti sejauh ini lo masih trust ya sama tim pelatih itu? Ya? Bukan, masih trust. Karena nggak ada waktu, nggak fair dong. Latihan, match pertama, 2 hari. Match kedua, putaran kedua, 4 hari, 5 hari. Udah tanding lagi. Ya, baru di Bali agak banyak, tapi 10 hari zero uji coba. Uji coba Lu resmi pikir ya. ngelatih cuman pakai tactical board, oh udah main ini, rubah main 4 back, 3 back, terus lu menang. Kan gila itu. Makanya kalau ada orang bilang, ya kita harus lolos apa? Pemain kita itu main di Buriram, di Utrecht, Young Wolves, di divisi 2, divisi 3. Di Oxford. Mana apa harusnya? Tapi lu siap kalau kita nanti tidak lolos, misalnya? Nggak ada pilihan, bukan? Ya. Dan timnas harus move on, bukan? Apakah timnas kita lolos atau tidak lolos? Timnas kan berjalan terus. Apakah kita abaikan? Kan enggak. Kita masih ada Piala Asia, Piala ini, Piala itu yang kita harus fokus. Jadi, it's not an issue. Mau lolos pun kita harus tetap fokus Piala Asia. Ya, 2027. Dan itu kan tugas Pak Erik, PSSI. Untuk fokus ke sana juga. Bukan hanya lolos atau nggak lolos Piala Dunia. Tapi yang kita dengar nih, si Pastur sama Lanzat ini masuk ke situ ya. Itu udah mau, katanya ada isu mau ditarik Azak. Gue nggak tahu tuh Ayak siapa rumor itu yang muncul. Ah gimana menurut lu, Coach? Ya, rumor itu biasa. Tapi Sama kayak rumor Rashford mau ke Barcelona, ya rumor juga. Emang kan still rumor. Gue nggak ngerti kenapa kita harus heboh ke rumor. Iya kan? Biarin aja. Ya. Yang rame lagi nih, ini rame banget nih. Banyak diputer-puter ya, Clipper ketika lu ngomong Simon nggak Simon. akan. Iya. Nah, itu Iya. rame banget gue liat. Sampai akhirnya ternyata Dipotong, Simon lu meyakini Ini. banget, Simon. Silakan, Oke. Coach. jadi. Lu bisa cek dikit, lu bilang, gue yakin Simon nggak akan datang. Habis itu gue ngomong, gue harap Simon datang. Oh, Tapi iya. nggak dipotong. I see. Ngerti nggak? But that's okay, karena gue ngomong begitu. Ya, gue punya kayaknya dia nggak datang. Terus dia datang, and then what? Gue salah, and then what? Emang gue nggak boleh bikin salah? Tapi Kan Coach, lucu. Simon, Padahal gue udah bilang,
Gua harap dia datang. Itu yang nggak Di cut kelihatan ya. Itu iya, itu gue lagi cari pasalnya itu. Kayaknya Kalau itu bisa masuk, gue laporin juga. kayaknya ada deh kayaknya. Iya, gue lagi cari pasalnya. Ya. Karena nggak lama kemudian gue ngomong gitu, jadi dia memotong sepenggal kan. Ya, Nggak, ngeri memang. akun-akun ini harus dihajar, harus diberi pelajaran. Kalau nggak, they keep keluarkan hoax kan. Ya, penyebaran inilah berita bohong lah. Iya, Bisa itu, bisa ada pasalnya sih. iya. Tapi gimana Simon menurut lo coach setelah datang dia ke sini? Ya, luar biasa. Dia. Ini kan kerjaan Simon, kerjaan Jordi Cruyff ini kan kita nggak bisa lihat. Yang Ya. nggak bisa kita prestasikan. Tapi efeknya kan besar di jangka panjang. Siapa tahu ada someone cet dia dapat. Ya, bukan itu aja kan, merubah mindset cara bermain bola dengan benar. Itu yang repot. Itu si Jordi kan, tugas Jordi dan ya Simon juga lah. Ya kalau menurut lu kan lu udah pernah keliling Indonesia semuanya. Banyak ya mutiara-mutiara yang memang belum ketemu aja. Banyak. Lu ada cerita nggak coach? Pernah nggak nemu ya salah satunya ya jalan itu ya? Gini deh, di Belanda itu banyak yang bukan Indo ya. Mayoritas kan Indo, tapi ada yang full Belanda. Contoh yang paling bagus ya Simon Tama-Tama, Giovanni van Bronckhorst. Itu kan full Indonesia Full darahnya, Indonesia. full Ambon. Kok kita nggak punya pemain kayak begitu? Apa Artinya bakat kita nggak bisa diasah sampai menjadi mutiara. berarti potensi ada, Potensi ada, asahannya yang nggak ada. polesanya nggak ada, Bahan bakunya ada kita ya. bahan bakunya ada. Negara ini kan kaya, bahan baku banyak, tapi kenapa kita masih banyak orang miskin? Tapi di Belanda kayak gimana coach? Ceritain dong. Maksud gue ngasah pemain bola tuh di Belanda kalau lu tahu kan lu lama juga di Belanda Iya. kan. Ya. Lebih Oke. ke- Apa yang paling beda? Oke, Fundamental. jadi gini, lu pindah ke Belanda, lu di Utrecht lah. Utrecht itu kota nomor 4, penduduk 270.000, itu punya sekitar 20-an SSB. Nah, tiap SSB itu punya lapangan main sendiri. 20 lapangan berarti ya. 20 minimal 20 lapangan. Karena yang paling kecil satu, ada yang gede punya 4 lapangan, 3 lapangan. Oke. Itu khusus untuk tanding. Oh, Mereka punya lapangan untuk latihan. beda lagi. Ya, which is rumput sintetik atau gravel untuk latihan. Oke. Jadi lu punya di Utrecht, lu tinggal di perumahan di mana jarak 1 kilometer ada SSB. Lu bawa anak lu ke sana. Lu datang, saya mau daftarkan anak saya nggak? Oh bisa, usianya berapa? 10 tahun. Oke, kita tes dulu masuk. Kalau oke bayar nggak? Pasti bayar, tapi kecil. Oke, masuk, main. Itu bener-bener tahunannya itu kecil banget. Masuk lah di kantong masyarakat sana lah ya. Enggak, itu untuk biayain SSB biar hidup, bukan untuk biar kaya, biar hidup. Oh, hidup tuh. Iya. Yang penting jalan ya, yang Iya, penting. bukan buat Iya, iya. hidup, oke? Masuk. Asumsi di usia 10 tahun itu ada 50 orang, 50 pemain. 50 pemain kan let's say dibagi 3 tim lah dengan pemain cadangan, ya kan? Dia nggak begitu jago. Tapi nggak jelek juga. Mediocre lah ya. Ya, dia masuk ke tim kedua. Tim pertama yang jago-jago. Tim kedua yang tim ketiga, keempat, kelima tergantung SSB-nya itu yang fun football. Yang penting main, yang penting berolahraga. Kalau dia 2 tahun lagi ternyata dia berkembang pesat, dia bisa masuk ke tim utama di usianya. Jadi tiap 2 tahun itu satu usia. Mulai dari 6-8 itu namanya F, 9-10 namanya E, grup E, 11-12 D, ya, Sampai kira-kira C, begitulah. B Ya, gitu. ya. Sampai umur 17, 16-17 itu A. Ada promosi degradasi juga berarti. Ya, jadi masuk ke ntar D1, D2, D3. Jadi ada SSB yang D-nya cuma 1 karena kecil. Ada juga yang D-nya 10. Tergantung besarnya itu. Tergantung besarnya SSB. Nah, setiap klub lu nggak perlu khawatir kalau anak lu nggak akan terpantau. Kalau anak lu hebat, pasti terpantau. Di Utrecht, minimal dengan Utrecht, Ajax pun sering ambil.
Van Basten, Wesley Sneijder, Ibrahim Afellay Betul. lahir di Utrecht, Iya, dari di Utrecht. direkrut sama Ajax. Ibrahim sama PSV. Nggak ada yang nitip pemain ya? Nggak ada yang Bayar buat main Atau di kompetisi. emaknya bayar Nggak- emaknya. iya. nggak bisa, nggak ada itu budaya itu. Nah, kalau dulu coach di Utrecht masuknya ke yang di divisi mana? Di amatir. Di amatir. Gue itu waktu di A paling tinggi U16 itu di bawah Ajax, divisi 1 divisi di bawah. Di bawah Ajax A1, Feyenoord A1, gue di sana interregional. Udah antar regio mainnya. Berarti udah yang sebenarnya udah tingkatan tinggi ya waktu dulu. Udah lumayan tinggi. Tapi not good enough untuk jadi profesional. Kenapa tuh coach? Emang Ya, emang lebih bakat. banyak yang lebih Enggak, bagus. emang bakat. Latihan mah udah keras ya? Sepak bola itu bakat, latihan udah keras. Sepak bola itu bakat. Jadi kalau ya gue mau sekolahin anak gue ke ini ke Eropa biar gue ketawa sendiri lihat orang tua yang kayak begitu. Ya belum tentu Karena juga. kalau anak lu punya bakat, lu zero keluar. Yes. Bener-bener dibiayain. Zero keluar. Nggak perlu lu cor. Makanya orang jual rumah kumpulin itu buat apa? Bayar tiket berapa sih zaman sekarang? Tapi kan jika memang dia nggak punya bakat, pandangan lo, trainingnya keras, dapat training yang berkualitas, ada potensi nggak dia? Minimal jadi pemain profesional lah. Kalau dia punya bakat, iya. Harus punya bakat ya berarti ya. Bakat, banget. Bakat itu nomor 1. Bukan nomor Kalau dua lu kali ya. punya bakat, dikelolanya nggak bener, ya contoh Adriano. Mentalnya nggak bener. Berarti Ronaldo itu punya bakat. Iya. Kan Dan yang ramaikan dikelola Ronaldo adalah pekerja keras, Messi adalah pasti punya bakat. Mereka punya bakat. Iya. Cuman memang beda aja. Messi levelnya. juga kerja keras, lu Iya. pikir nggak kerja keras. Dua-dua kerja keras. Lari-lari juga. Dua-dua punya Kan bakat. gini aja, gara-gara Iya. lari. Ya kan cuman bakatnya Messi lebih banyak menurut gue. Berarti lu pernah jadi pemain bola ya di sana ya? Ya, sampai junior. Apa yang memutus? Habis itu gua main Mas gue futsal. di Belanda kan enak coach. Berapa tahun? 20 tahun? 20 tahun. Di Utrecht semua? Ya. Enggak, di Utrecht 8 tahun. Enggak, di Utrecht 8 tahun. Gua kuliah di Amsterdam gue. Oh Amsterdam. Ya. Gimana kehidupan sana sama orang-orang Indo yang lain? Berarti lu kenal dong, hampir kenal dengan Banyak. WNI sana? Banyak. Lu lihat. Kenal Justin nggak? Kayaknya nggak kenal. Tapi berarti kalau lu di sana masih banyak keluarga ya kalau lu pulang ke sana ya? Semua keluarga gue di sana. Udah nggak ada yang di sini? Nggak ada. Keluarga dekat ya. Iya ya. Yang keluarga inti. Nyokap gue, bokap gue nggak ada. Adik gue, keponakan gue, sepupu gue. Semua di sana? Ya. Dulunya di Indonesia di mana coach? Surabaya? Surabaya. Langsung hijrah semua sekeluarga di sana? Nggak, iya semua. Keluarga inti ya? Ya, Keluarga ya, dekat ya? ya. Terus apa yang membuat lu kembali lagi ke Indonesia? Dulu ya? Ya. Kan di sana enak, maksud gue. I don't know. Jadi ini bukan masalah lebih bagus, lebih jelek atau enggak. Dua negara ini punya kelebihan dan kekurangan. Ini masa prioritas. Lu sukanya apa? Dan setelah menimbangkan semua faktor, gue pilih balik ke Indonesia. Sendiri tuh ya? Sendiri, tahun 99 buat 2 koper. Sendiri ya? Bener-bener ya? Ngerantau kembali ke Indonesia? Iya. Nih mau ngikut kayak lu coach nih. Gue mau ke Belanda bedanya. Domba nih. Bedanya. Ngerantau sendiri. Oh ya? Ya. Belum tahu lu tujuannya ke Indonesia ngapain? Nggak tahu, gue mau jadi miliarder, udah itu aja. Tapi caranya nggak tahu juga caranya. Caranya nggak tahu. Terus gimana tiba-tiba masuk gini? Lu datang, lu ketemu siapa? Gini, gue punya satu sepupu di Kelapa Gading, gue nginep di sana sebulan, terus gue cari kerjaan. Iya dong, Ya, ya. kerjaan di pabrik kertas di Kerawang. Oh lu pernah kerja itu? Iya, 1,5 tahun. Naik bis kantor, harus bangun pagi. Nggak, tapi lu nanya dong posisinya apa? Posisinya tinggi kan coach? Sales manager. Iya. Ah, langsung tuh ya? Ya, saya mau buat Eropa Barat karena gue bisa bahasa Jerman, Ya, bahasa ya, Inggris, ya. bahasa Belanda, jadi langsung situ. Tapi kan gue datang 2 bulan, gue dapat kerjaan, I have to survive. Jadi kan lu bilang, coach, lu bilang lu hanya mengerjakan hal yang lu suka. Iya betul, lu suka jualan kertas kan, pabrik kertas. Ya enggak lah, karena gue harus survive. Harus hidup. Iya, harus hidup gimana? Iya kan? Nah, dari situ kita build kan. Nah, 1,5 tahun kerja di pabrik kertas, habis itu gue keluar, gue trading kertas. Oh. Gue belinya dari pabrik itu. Lu melihat peluang itu ya? Karena duitnya lebih banyak. Emang bener nggak boleh jadi karyawan emang. Lu berarti mau keluar nih? Iya, gue keluar habis itu. Lu bikin TV sendiri. Bikin media sendiri nih. Iya. Jajan Iya. mau keluar dia nih. Iya. Terus coach? Ya, sambil bergulir terus ditawarin futsal,
jadi pelatih kan. Sama almarhum? Ya, sama almarhum. Itu ketemu waktu itu ya? Iya. Terus main bola bareng karena sesama Belanda gampang iya. cocoknya. Terus ya berjalan sampai gue punya bisnis flooring kan. Iya. Selalu karena futsal kan gak ada duitnya. Iya. Jadi lu harus punya income. Oh berarti yang bisnis flooring dulu, Ya. yang lapangan juga di sana, Jakarta Timur, itu adalah bisnis pertama lu di dunia olahraga yang lu cintai? Ya, gue sebenarnya enggak, itu bukan bisnis. Yang bisnis pertama itu flooringnya. Oh flooringnya? Ya. Baru Gue flooringnya. jual flooring itu dari Sabang sampai Merauke, man. Ya. Udah nasional nih. Iya, dia flooringnya. Ratusan di seluruh Indonesia. Terus, enggak lu lanjutin lagi? Enggak. Ya, akhirnya lu, nah kalau kafe? Ya, kafe itu sebenarnya ceritanya panjang lah. Tapi kenapa mas gue gini, apa lu memang as a businessman lu pengen, gue mau mengembangkan bisnis gue coba lah dengan kafe. Karena kita berapa kali ke tempatmu kan? Iya. Enggak, gue itu kan nggak pernah berbisnis kafe. Jadi ternyata banyak yang gue pelajarin lah. Gue bikin banyak kesalahan di situ. Ya, jadi memang lu But tidak... that's okay, gue belajar dari kesalahan gue. Berarti bisnis lu sekarang nih, lu udah mengetahui ya? Belajar dari kesalahan. Jadi at least yang kesalahan gue lakukan nggak gue lakukan di sini. Tapi lu akan terus, bisnis akan terus lu kembangkan? Gue akan terus melakukan hal yang bikin gue happy. Dan bisnis salah satunya? Salah satunya. Bukan jadi pelatih bola, bukan. Bukan. Ya pelatih bola buat hobi lah ya? Ya, nggak juga capek yang latih. Nggak ada duitnya, capeknya. Ada duitnya dong, kan Nggak, kalau sama Pak Pacul. Nggak, sebenarnya kan dari netizen juga pengen tahu. Sebenarnya secapek apa sih jadi pelatih Gue bola? capek. Gimana tuh? Job gue yang paling capek itu waktu gue jadi pelatih timnas futsal. Dari semua job ya? You work 24 hours, 7 days a week. Karena lu berpikir terus. Iya. Siapa ya? Futsal ya? Jadi pelatihnya yang Kalau dia nawarin? Pelatihnya. Lagi sekarang? Enggak ya? 1 miliar sebulan gue tolak. Gue tolak. Kalau perintah negara, coach, latih timnas futsal lagi Indonesia. bawa timnas futsal juara. Gitu. Kalau Pak Presiden yang minta, gue nggak punya pilihan. Oke? Ya kalau sama ketua PSSI minta, PRT? Oh enggak. Enggak juga? Enggak, pasti enggak. Menteri olahraga minta aja gue tolak. Iya. Hanya satu yang gue patuhin, yaitu 08. Yes. Paling tinggi Latih soalnya. timnas futsal, baru lu akan. Iya. Tapi enggak, gue coba ngelobi dulu. Pak, kalau bisa janganlah Pak, saya bantu-bantu aja Pak. Tetap ada lobby-lobbynya. Karena ngelatih itu, you have to do it with passion. Dan itu sangat melelahkan. Gue nggak punya energi lagi. Di usia segini, gue nggak punya energi lagi untuk daily di lapangan. Iya. Tapi ada, walaupun asisten-asisten lu pilih sendiri, tetap aja ya, lu energi lu udah... Nggak ke sana. Pras, gue di umur segini kan gue harus mikirin pensiun. Yang bayar gue pensiun siapa sekarang? Kan sebenarnya udah usia pensiun bukan ya? Untuk orang iya, Iya, kalau gue enggak. Gue nggak akan berhenti. ini prime-nya... Lagi Iya. prime Coach ini. sekarang, prime-nya Coach sekarang.